Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami kali ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abian Zikra dengan NIM 230401341, Alvin Teja dengan NIM 230401312, Audi Ariandi dengan NIM 230401332, Ferdinand Alberto dengan NIM 230401331, Restina Cahyati dengan NIM 230401319, Sidon Saputra dengan NIM 230401328. Dan pada video kami kali ini, kami akan mengajak kalian untuk melihat proses eksplorasi, pembersihan, dan visualisasi dataset yang kami lakukan pada dataset e-commerce transaction. Dataset ini dirancang untuk mendukung analisis perilaku konsumen, tren penjualan, dan strategi bisnis dalam konteks e-commerce. Seperti kebanyakan dataset yang ada, dataset ini tidak sempurna. Ada missing value, outlier, dan format yang tidak sesuai. Nah, di video ini, kami akan membahas langkah-langkah yang kami ambil untuk membersihkan dataset ini, supaya siap untuk analisis lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke langkah pembersihan, kami mau ceritain dulu nih sekilas tentang dataset ini. Dataset ini terdiri dari 50.000 baris catatan transaksi dari platform belanja online yang dimana mencakup informasi rinci tentang setiap transaksi, termasuk identifikasi transaksi, nama pembeli, usia pembeli, negara asal pembeli, kategori produk, jumlah pembelian, metode pembayaran, serta tanggal transaksi. Dataset ini mencakup transaksi dari tahun 2023 hingga 2025. Tujuan kami melakukan eksplorasi adalah untuk memahami struktur dataset, menemukan masalah seperti missing value, outlier, atau format yang salah, dan kemudian membersihkannya agar data ini bisa digunakan untuk analisis yang akurat. Misalnya, untuk menghitung total pendapatan atau mengelompokkan pelanggan berdasarkan kategori produk. Kami menggunakan Jupyter Notebook untuk eksplorasi ini, karena alat ini memudahkan kami untuk menulis kode Python, melihat hasilnya secara langsung, dan membuat visualisasinya. Prosesnya dimulai dengan memasukkan beberapa library yang diperlukan, seperti Pandas yang berguna untuk membaca dataset, NumPy untuk menyimpan dan memanipulasi numerik, PyPlot, dan Seaborn untuk kebutuhan visualisasi. Sebelum memulai eksplorasinya, pertama, kami memuat datasetnya ke dalam data frame dengan variabel df terlebih dahulu, dengan mengetikkan sintaks ini. Nah, setelah itu, baru kami memulai untuk mengeksplorasi datasetnya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari missing value. Missing value adalah data yang kosong atau tidak ada di suatu kolom yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesalahan pengumpulan data, data yang tidak diisi, atau data yang sengaja dihapus. Penanganan missing value ini penting untuk memastikan analisis data tetap akurat. Kami menggunakan fungsi berikut untuk memeriksa apakah ada data yang kosong di setiap kolom. Hasilnya, kami menemukan bahwa kolom purchase amount memiliki 7 missing value. Kemudian kami mencari di baris mana dan pada kategori apa yang ada missing value-nya dengan menggunakan sintaks berikut. Ini cukup penting karena purchase amount adalah kolom yang mencerminkan jumlah pembelian, dan data ini sangat krusial untuk analisis seperti menghitung total pendapatan atau rata-rata transaksi per kategori. Dan dari hasilnya, beberapa missing value memiliki produk kategori yang berbeda-beda, masing-masing satu pada kategori produk beauty, books, dan grocery, dan masing-masing 2 pada sport dan electronics. Maka dari itu,
kami memutuskan untuk menangani missing value ini dengan metode imputasi median berdasarkan produk kategori. Mengapa menggunakan median? Karena median lebih tahan terhadap outlier dibanding rata-rata, yang dimana penting untuk data seperti transaksi e-commerce yang seringkali memiliki variasi besar. Dan mengapa berdasarkan produk kategori? Karena harga produk dalam dataset ini bervariasi tergantung pada kategori produknya. Misalnya, elektronik biasanya lebih mahal daripada pakaian. Jadi, kami menghitung median versus amount untuk setiap produk kategori, lalu mengisi missing value dengan median dari kategori yang sesuai dengan cara seperti ini. Nah, kenapa kami tidak menghapus baris yang memiliki missing value? Kalau kami hapus, kami akan kehilangan data lain di baris yang sama, seperti produk kategori, age, atau country, yang mungkin penting untuk analisis seperti segmentasi pelanggan. Dengan imputasi median, kami bisa mempertahankan data ini sambil memastikan nilai yang diisi tetap relevan dengan konteks kategorinya. Ini membantu menjaga integritas dataset tanpa memengaruhi hasil analisis secara signifikan. Lalu kami mengecek kembali dengan sintaks ini, dan hasilnya sudah tidak ada lagi terdapat missing value dalam dataset ini. Selanjutnya, kami beralih ke langkah kedua, yaitu mendeteksi dan menangani outlier. Outlier adalah nilai yang jauh berbeda dari data lainnya dan bisa memengaruhi hasil analisis di rata-rata atau model machine learning. Kami fokus pada kolom-kolom numerik, yaitu process amount dan age, dan menggunakan metode IQR atau interquartile range untuk mendeteksi outlier. Caranya seperti ini. Kami menghitung kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga dengan Q3 dari kolom-kolom numerik, lalu menghitung IQR-nya, yaitu Q3 dikurang Q1. Kemudian membuat capping atau batasan. Batas bawah ditentukan sebagai Q1 dikurang 1,5 kali IQR, dan batas atasnya Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Nilai di luar batas ini dianggap outlier. Setelah diperiksa, ternyata ditemukan 6 outlier di kolom age. Lalu kami pun membuat visualisasinya dalam bentuk blockspot untuk melihat nilai yang outlier. Bisa dilihat terdapat 6 data usia yang melebihi batasan yang sudah ditentukan, yaitu di antara 200 hingga 700, di mana usia tersebut tidak masuk akal. Untuk menangani outlier ini, kami memilih metode imputasi median lagi. Kami mengganti nilai outlier di kolom age dengan median usia dari seluruh dataset dengan menggunakan sintaks ini, dan mendapatkan nilai median 44. Kenapa median? Sama seperti sebelumnya, karena median lebih tahan terhadap nilai ekstrim dibandingkan rata-rata, dan mengganti outlier dengan median membantu menjaga distribusi data tetap wajar. Kami juga mempertimbangkan untuk menghapus baris yang mengandung outlier, tapi ini beresiko menghilangkan informasi penting dari kolom lain, seperti process amount atau produk kategori. Jadi, imputasi median adalah pilihan yang lebih aman untuk menjaga kelengkapan data. Lalu kami mengeceknya kembali, dan hasilnya menunjukkan sudah tidak ada lagi outlier pada kolom age. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah ada format yang tidak sesuai di dataset ini. Kami melakukan pengecekan menyeluruh pada tiap-tiap kolom, baik numerik maupun kategorikal, terutama pada kolom yang seharusnya memiliki format tertentu seperti transaction date, dengan menggunakan kode berikut. Hasilnya, kami menemukan 3 data di kolom transaction date yang formatnya tidak sesuai. Format tanggal yang digunakan pada dataset ini adalah bulan, hari, tahun, dan pada hasil pencarian tersebut, angka pertama yang menunjukkan keterangan bulan melebihi 12 bulan dalam setahun. Setelah mempertimbangkan dampaknya, kami memutuskan untuk menghapus 3 baris ini dengan kode berikut. Meskipun penghapusan berarti kehilangan data dari kolom lain, seperti process amount atau produk kategori, kami menilai dampaknya sangat minimal
karena hanya 3 baris dari total dataset, dan mengingat juga pada baris tersebut kolom edge-nya terkena outlier yang sudah diimputasi median. Makanya kami mengambil langkah ini. Sehingga penghapusan ini tidak akan signifikan memengaruhi hasil analisis seperti total pendapatan atau segmentasi pelanggan. Selain itu, memperbaiki format tanggal secara manual sulit tanpa informasi tambahan. Jadi, menghapus adalah solusi yang paling praktis. Selanjutnya, kita masuk pada korelasi fitur dan visualisasi data. Berikut ini merupakan visualisasi heatmap dari korelasi fitur antar umur, jumlah pembelian, negara, dan kategori produk. Semakin gelap warnanya, maka semakin baik pula korelasinya. Dan di sini dapat dilihat dan dikatakan bahwa ternyata di dalam dataset ini tidak terdapat korelasi fitur satu sama lain. Selanjutnya, ini merupakan visualisasi berbentuk bar chart dari rata-rata jumlah pembelian per negara. Dari hasil visualisasi tersebut terlihat bahwa rata-rata jumlah pembelian di setiap negara tidak memiliki selisih yang jauh atau bisa dibilang hampir sama banyaknya. Selanjutnya merupakan visualisasi rata-rata dari jumlah pembelian per kategori produk, yang dimana menggambarkan bahwa jarak dari rata-rata jumlah pembelian tiap produk tidak terlalu jauh atau bisa dikatakan seimbang. Selanjutnya, kita masuk pada pemodelan data menggunakan machine learning. Machine learning terdiri dari supervised learning atau pembelajaran terawasi, di mana algoritma dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Lalu, unsupervised learning, yaitu pembelajaran tanpa pengawasan, di mana algoritma bekerja dengan data yang tidak diberi label. Dan reinforcement learning, yaitu pembelajaran penguatan, di mana algoritma belajar melalui trial dan error. Berdasarkan dataset ini, kami menggunakan unsupervised learning, yaitu pembelajaran tanpa pengawasan, karena dataset kami tidak memiliki label. Dan setelah menentukan machine learning mana yang akan digunakan, kemudian kami menentukan algoritma apa yang akan dipakai. Terdapat beberapa algoritma yang bisa diterapkan pada unsupervised learning, diantaranya K-means clustering, hierarchical clustering, principal component analysis, dan autoencoders. Dan kami memilih menggunakan algoritma K-means karena sederhana dan efisien untuk dataset dengan fitur numerik dan kategorikal. Kami menggunakan clustering untuk segmentasi pelanggan atau mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian. Pertama, kami memasukkan library yang diperlukan seperti ini. Kemudian, merubah kolom kategorikal yang akan digunakan menjadi numerik dengan kode berikut. Lalu, memilih fitur-fitur yang akan di-clustering, menormalisasi fitur, dan melatih K-means dengan 3 clustering menggunakan kode berikut. Dan clustering pun berhasil diterapkan. Kemudian, kami melihat hasil clustering atau pengelompokan menggunakan scatter plot pada usia dan jumlah pembelian dengan kode berikut. Terdapat 3 klaster, yaitu 0, 1, dan 2. Dari visualisasi tersebut, bisa dilihat klaster 0 berwarna biru tampaknya mencakup rentang usia yang bervariasi mulai dari 18 sampai 70 tahun dengan jumlah pembelian yang lebih rendah hingga menengah, misalnya 11 hingga $966. Ini mungkin pelanggan umum. Kemudian klaster 1 berwarna oranye memiliki usia menengah hingga tinggi, yaitu kisaran 27 sampai 69 tahun dengan jumlah pembelian yang bervariasi dari 7 sampai $995. Mungkin pelanggan dengan pola pembelian beragam. Klaster 2 berwarna hijau memiliki usia lebih tinggi 20 sampai 70 tahun dengan jumlah pembelian yang cenderung lebih tinggi mulai dari 133 hingga $999, mungkin pelanggan premium. Dari pola tersebut, kita bisa simpulkan bahwa klaster 0 merupakan pelanggan mudah dan hemat. Klaster 1 merupakan pelanggan yang menengah beragam. Klaster 2 merupakan pelanggan premium dewasa. Kemudian kami melihat hasil clustering atau pengelompokan
menggunakan scatter plot pada negara dan jumlah pembelian dengan kode berikut. Dari pola tersebut, kita bisa simpulkan bahwa klaster 0, yaitu berwarna biru, didominasi oleh negara-negara Australia dengan kode 0, Brazil dengan kode 1, Kanada dengan kode 2, dan France dengan kode 3. Di mana memiliki pola sebagian besar transaksi dengan jumlah pembelian bervariasi, rendah hingga tinggi. Artinya, negara-negara ini memiliki pelanggan dengan pembelian dari kecil hingga besar, cenderung tersebar. Kemudian klaster 1 berwarna oranye muncul di negara Jerman dengan kode 4 hingga USA dengan kode 9. Memiliki pola di mana jumlah pembelian rendah, mayoritas di bawah 500. Artinya, klaster ini merepresentasikan pelanggan dengan kebiasaan pembelian rendah, tersebar di negara-negara seperti India, Jepang, Meksiko, UK, dan USA. Klaster 2, yaitu berwarna hijau, juga muncul di negara Jermani dengan kode 4, hingga USA dengan kode 9. Memiliki pola di mana jumlah pembelian tinggi, mana mayoritas rata-rata lebih dari 500, bahkan mendekati 1000. Artinya, klaster ini menangkap kelompok pelanggan dengan pembelian besar yang hanya terdapat di negara-negara tersebut. Nah, itulah langkah-langkah yang kami lakukan untuk membersihkan dataset e-commerce transaction. Menangani missing value dengan imputasi median berdasarkan produk kategori, menangani outlier di kolom edge dengan imputasi median, dan menghapus baris dengan format tanggal yang tidak sesuai, serta pemodelan data menggunakan machine learning. Proses ini mengajarkan kami betapa pentingnya eksplorasi data untuk menemukan masalah dan memilih solusi yang tepat, agar tidak memengaruhi kualitas analisis serta mengetahui pola dari data dengan menggunakan machine learning. Semoga penjelasan kami tadi mudah dipahami dan bisa jadi inspirasi buat kalian yang sedang belajar data science. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.